Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini ketemu dengan Pak Serka Sudiono. Beliau ini merupakan anggota Babinsa Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, warga Dusun Pejaten, Desa Pasedan, Kecamatan Bulu. Pak Serka Sudiono ini sempat bikin Pak Presiden Joko Widodo tertawa ketika ada kegiatan di Pekalongan. Saya itu sempat lihat videonya, ya sampai tertawa terpinggal-pinggal sendiri, terutama ketika Pak Sudiono balik badan jalan langkah tegap perdana itu yang bikin panggung horek. Mohon izin, monggo bapak-bapak ingkang badhe tumbas pupuk ngagem kartu tani, karena menawi boten ngangge kartu tani boten saged. Tadi sudah KTP boleh gitu kok. Oh no. Langsung Pak. Siap. Sugiono, Siap. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan diambil sepedanya. Ya. Nah, saya ketemu langsung ini dengan beliaunya Pak Serka Sudiono. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Bapak. Sehat ya? Sehat, siap. Ya, ini video jenengan sempat viral di mana-mana ini Pak Serka. Siap. Itu ceritanya gimana awal mulanya Pak Serka Sudiono, kemudian anggota Kodim Rembang, Babinsa ke Pekalongan? Siap. Awal mulanya keberangkatan seperti apa? Awal mulanya karena kita ada undangan dari Kementan, habis itu kita ada sprint, surat perintah perjalanan dari Kodim sejumlah 367. Kita berangkat 3 bis, berangkat mulai dari Rembang jam 21.21. Ya, 9 malam lebih ya? Siap. Mendekati setengah 10. Siap. Siap. Terus? 3 bis, habis itu kita perjalanan lewat Semarang, lewat tol, habis itu turun, kita nyampe di alun-alun Kajen Pekalongan itu jam 2:30 pagi. Siap. Acaranya jam berapa? Acaranya menurut jadwal jam 10 pagi. Kemudian mendahului. Kalau di tentara biasanya begitu Bapak. Kita lebih tarik ulur mundur. Suasana ramai ya acaranya? Luar biasa. Banyak orangnya. Itu Babinsa semua yang dari jajaran TNI? Siap. Babinsa kemarin 5.000, PPL 5.000, petani 5.000, kira-kira 25.000 orang Bapak. Siap. Se-Jawa Tengah? Se-Jawa Tengah. Wih, berarti Babinsa sejajaran Kodam ya? Siap, se-Jawa Tengah. Semua kumpul di Pekalongan? Siap. Terus suasana waktu itu gimana? Sambutan, kemudian acara demi acara selesai. Lah, pas ketika tiba Pak Sudiono mau maju, itu awal mulanya seperti apa? Awal mulanya kan Bapak Presiden mau bagi-bagi sepeda. Yang pertama untuk Bapak PPL ataupun nyuluh. Habis itu petani dulu ya, siap. Petani dulu, habis itu petani. Habis itu yang kedua itu kan Pak Presiden bilang selain petani. Jadi ada dan Bapak Presiden bilang Babinsa boleh kan gitu. Saya juga angkat tangan karena kebetulan saya duduknya di pojok paling kanan depan panggung, paling pojok. Paling pojok itu belakang? Ya. Depan nomor 2. Depan, ya? Siap. Nomor 2. Siap. Jadi dekat juga dengan Pak Presiden waktu itu? Jauh, karena kan Bapak Presiden di tengah. Oh. Jadi enggak sempat lah. Tapi terjangkau oleh jangkauan itu Pak Presiden. Yang tunjuk tangan banyak. Saya juga nggak mengira lah kalau saya kena tunjuk. Nggak siap sebenarnya. Waktu itu Pak Presiden nunjuk sendiri atau seperti apa? Nunjuk sendiri. Sampai 2 kali Pak Presiden. Ya kamu gitu. Lalu saya nggak respon karena nggak percaya ya? Nggak percaya. Lalu tunjuk lagi. Ya kamu siap. Habis itu kan itu diperjelas lagi dengan Pas Pampres, ditunjuk, habis itu saya
persilahkan, baru saya lari ke depan itu. Lari, Pak Siap, Sudiono? lari dari tempat duduk, siap. Itu perasaan memang senang luar biasa ya. Siap, kena tujuh, setekan pada sepeda. Kemudian begitu sampai depan, pertama kali Pak Presiden seperti apa? Disuruh memperkenalkan diri, nama, kesatuan, NRP. Ya kalau kita Pak Sudiono sekarang gimana? Pak, mungkin bisa diulang waktu sama Pak Presiden itu. Nama Sersan Kepala Sudiono, NRP 31990535820180, jabatan Babinsa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Kodim 0720 Rembang, Korem 073 Makutarama, Kodam 4 Diponegoro. Wah, siap. NRP memang apa ya, meskipun panjang ya. Siap, hafal 14 digit. Kemudian Pak Sudiono ada rasa deg-degan nggak waktu itu? Kalau deg-degan pastilah, namanya kita ketemu sama presiden, seumur-umur datang kebanyakan ketemu beliaunya. Nggak ngimpi ya sebelumnya? Ya nggak ngimpi pokoknya. Habis itu kan berdialog dengan beliaunya, masalah SOP pertanian, masalah cara kita pendampingan Babinsa. Memang kebetulan tahun yang dulu kita sudah pernah pendampingan. Mungkin panjenengan juga mengerti itu kan. Saya jadi berapa tahun yang paling lama tadi? 8 tahun di Desa Sudo saya, Bapak. Babinsa 8 tahun di Desa Sudo. Di Desa Sudo, siap. Kemudian geser ke Desa Kemadu baru 3 bulan, Bapak. 3 bulan ya? Siap, baru 3 bulan siap. Di Desa Sudoku ada Kampung Sudoku. Lah, selama ini Pak Sudiono menceritakan ke Pak Presiden, aktivitas Babinsa itu seperti apa sih gitu, singkatnya? Siap. Sebenarnya kita juga tugasnya menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kita membantu pemerintah daerah. Kalau Babinsa berarti pemerintah desa. Jadi kita itu membantu segala macamnya, termasuk tambah-tambahannya ya, termasuk itu pembinaan pertanian, habis itu narkoba. Tapi kemarin kan kebetulan untuk PPL, jadi kita biasa pendampingan masalah pertanian karena ketahanan pangan itu penting. Karena orang kalau masalah perut itu nomor bahaya. Nomor satu utama itu. Nomor satu, siap. Semuanya kita urusan makanan, Bapak, siap. Iya. Habis menjelaskan tadi soal aktivitas seorang Babinsa. Siap. Kemudian Pak Presiden tanya apa lagi tuh? Siap, habis itu kan tanya ada SOP-nya, ada pernah kursus. Jadi saya memang udah pernah kursus di Wonogiri 1 bulan waktu itu. Habis itu saya itu sampaikan ke Bapak Presiden. Dan memang kan kuisnya kan untuk menghafal Pancasila. Jadi alhamdulillah Pancasila ya? Siap. Itu endingnya terakhir ya? Siap, ya itu siap. Memang itu yang itu memang yang saya deg-degan ya Pancasilanya, takutnya nggak hafal. Tapi dari sila 1 sampai sila 5 alhamdulillahnya lancar. Alhamdulillah lancar, Bapak. Hafal ya? Itu Ya, fokus betul nggak? Konsentrasi betul itu? Bukan cuma konsentrasi, super konsentrasi sama nervesnya itu yang ampun. Takutnya meleset satu kata aja itu sudah jadi sorotan se-Indonesia. Habis saya diucat netizen. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah demi Rembang sama Kodim Rembang sama Babinsa. Apa yang terbayang waktu itu? Yang terbayang waktu itu apa? Antara beban sama rasa seneng gitu ya, campur ya. Kalau kita di tentara mikirnya kan tugas pokok dulu, Bapak. Yang penting kita itu sukses dulu. Ya contohnya itu tadi harus hafal Pancasila dulu. Masa anggota TNI nggak hafal gitu? Iya, itu menjadi beban kita, Bapak. Apalagi kan kita Babinsa. Jadi itu kan bilangnya kalau Babinsa kan contoh pembina kok nggak hafal Pancasila kan. Itu yang bikin beban kita. Sila berapa yang bikin deg-degan? Sila keempat yang agak panjang. Kalau yang itu malah hafal saya. Sila kedua yang nggak begitu hafal.
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siap itu biasanya Bapak, siap. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, Siap. apalah ya. Iya, yang kedua itu Persatuan Indonesia juga apa? Iya, apa kan Ya. biasanya kita sebut-sebut Bapak sama di pertanyaan-pertanyaan biasanya kan sila ketiga gitu. Kemanusiaan yang adil Siap. dan beradab. Siap itu yang saya yang kedua agak lagi alhamdulillah ingat. Iya, iya. Setelah itu dapat sepeda. Siap. Sepedanya sudah langsung dipakai. Sudah dipakai anak Bapak kan. Ini kebetulan kan istri saya itu pas kebetulan hari itu kan ulang tahun. Loh, hari itu? Iya, siap. 13 Desember. Desember itu istri dan anak saya yang pertama itu ulang tahun. Jadi hadiah ulang tahun anak saya dan istri saya yang ke 20 sama yang ke 43. Ya secara kebetulan saja. Iya. Sama zaman lahirnya anak saya dulu yang pertama itu ulang tahun istri saya kedua-dua. Mungkin itu sudah rezekinya ya. Siap, mungkin karena rezekinya anak dan istri saya. Iya. Ya. Sebelum saya teruskan, Pak, kemudian dapat sepeda. Habis itu kan Pak Sudiono berbalik arah. Siap. Itu kok ada suara gedobrak? Apa itu? Itu saya juga tidak menyangka kalau di bawah itu papan. Jadi kalau di tentara kan harus langkah pertama ada hentakannya. Langkah pertama dek gitu ya? Iya, itu pasti itu udah SOP-nya begitu. Lah saya kan namanya tentara kan kita harus ikuti seperti itu. Lah gak nyangka kalau itu tuh papan, saya juga kaget juga. Saya hentak orang malah loncat gitu. Untung nggak ambrol ya? Siap, saya juga kaget juga Bapak. Siap. Sempat lihat videonya nggak? Ketika reaksi Pak Jokowi itu sampai seperti ini. Kalau pas langsung videonya, kalau langsungnya nggak ngelihat kan kita langsung ngambil sepeda langsung lari ke belakang. Ya sudah nyampe rumah baru saya kaget juga ternyata yang nyampe segitu heboh ya gitu panggungnya. Itu kok sila kelima 5 itu memang karena untuk mengusir rasa grogi atau seperti apa? Siap, betul itu untuk mengusir semuanya hilang gitu. Iya. Tapi saya sendiri merasa ini pungkasan ibaratnya terakhir jadi diselesaikan gitu. Lost gitu. Siap gitu. Kemudian angkut sepedanya dari Pekalongan ke Rembang dimasukkan bus atau gimana? Dimasukkan bis, di bagasi bis. Siap, kan kita kemarin rombongan pakai bis. Sampai rumah, kemudian dari Kodim pakai motor. Pakai motor? Siap, motor dinas. ada yang dipangku gitu? Enggak, saya ikat. Oh, diikat. Siap. Sampai rumah. Sampai rumah sudah tengah malam jam 11-an. Anak Siap. istri sudah tidur. Sudah tidur. Tahunya mereka. Mereka sudah tahu dulu karena kan itu live. Tapi sudah disambut ya? Sudah disambut, tapi ditunggu-tunggu kan pada ketiduran karena udah malam. Paginya baru jam berapa? Jam 6 lah dia bangun itu langsung bilang, "Papa, sepeda dari presiden," gitu. Bisa ditunjukkan nggak videonya itu yang sepeda? Coba Pak, nanti ditunjukin ke sini. Siap. Ya, mungkin ke arah sana Pak Sudiono. Nah, gitu Pak. Itu sepedanya ya? Iya, siap sepedanya. Sepeda dari Pak Jokowi. Siap. Tidak nyangka Bapak. Siap. Istri gimana Mas? Istri senang, siap. Ya itu tadi karena saya tidak bisa mengasih hadiah apa-apa ya langsung ini hadiahmu gitu. Kok ngepasi ulang tahunnya ya? Siap, memang tentara begitu Bapak. Kan ya kita nggak menyangka, ya sadarnya juga pas istri ulang tahun, anak ulang tahun, ada di rumah, ada kegiatan kantor, jadinya kita juga ya itulah demi negara. Itu kalau kita seperti itu harus dikorbankan semuanya. Alhamdulillah juga Allah mboten sare. Jadi diparingi hadiah yang luar biasa dari Allah, itu sudah dapat sepeda dari Pak Presiden. Iya. Yo nggak tahu lah pokoknya intinya ya itu tadi momennya pas. Saya beberapa kali lihat Pak Sudiono sampai menangis. Itu kenapa Pak? Ya memang kalau kita bapak ya, kadang bapak ya kepikirnya anak kan ya kayak kita. Itu kalau saya ya karena udah Tahan dulu Pak.
Dan Pak Sudiono punya anak berapa sekarang? Saya punya 3. Anak 3 ya? Siap. Laki, perempuan? Cowok semua. Cowok semua? Siap. Yang pertama usia? Yang pertama usia 20 siap, yang nonton tadi. Ya, 20. Yang kedua? Yang kedua selisih agak jauh, 10 tahun, ini kelas 4 SD. 4 SD. Yang ketiga Pak? Jaraknya 5 tahun, masih TK besar, TK Bulu. Yang pertama ini jenengan ingat-ingat terus kenapa? Ya namanya anak pertama Pak, kita jadi bapak juga pertama. Ya. Maunya kan ya itu, maunya kita kan anak pertama. Nanti kalau kita ada umur nggak ada, udah ada yang meneruskan, namanya umur ya Bapak. Artinya pengen ya salah satu putra jenengan itu jadi anggota TNI gitu ya? Ya saya kepengennya bapaknya itu, namanya bapak kan tetap kepengennya ya meneruskan kita lah. Kepengennya sih, tapi namanya manusia kan cuma ikhtiar. Ikhtiar, Allah yang menentukan nanti. Siap Bapak. Sudah daftar tentara berapa kali? Sudah 5 kali. Ini umur yang terakhir tahun ini. Anak Bapak? Siap. Daftar Sudah 5 kali. 5 kali? Siap. Catam, Caba. Catam, Caba. Siap. Yang terakhir kemarin sampai Panda. Oh. Siap. Mentok Panda itu berarti panitia daerah tingkat. Siap. Dengan daerah Kodam 4. Kurang berapa tahap lagi itu untuk bisa sampai? Masih dua lagi. Itu ke Panpus nanti, panitia pusat. 2024 nanti terakhir itu? Umurnya terakhir. Untuk bisa daftar ya? Siap. Dan mau nyoba lagi? Insya Allah mau nyoba lagi. Sampai nanti kalau ya harus dicoba terus sampai bisa. Mentok ya? Siap, sampai syarat, sampai habis umurnya maksimalnya itu. Siap. Ya. Harapan Pak Sudiono bisa terkabul Pak? Siap, insya Allah bisa. Ya itu harapan saya ke kemudian ke bapak-bapak ya, mohon bantuannya. Mungkin ya anak saya juga agak sempurna. Siap, tapi harapan besar siap. Itu memang kalau si bapak kan begitu Bapak. Ya. Namanya bapak itu kalau mikirnya kita kan anak kalau lebih sukses dari bapaknya itu kan seorang bapak seperti itu Bapak. Bangga ya. Siap. Kan memang begitu kalau bapak. Kan kita kerja, kita apa itu kan semua buat anak. Anaknya memang semangat daftar Pak ya? Bukan karena paksaan orang tua. Bukan, dia sendiri kadang pakai baju itu sudah dari kecil. Karena kan mungkin di lingkungan asrama kan dulu kan mungkin dia juga kepengen jadi tentara ya karena lingkungan kan Bapak, bukan karena kalau saya pribadi saya nggak memaksa. Istilahnya monggo kerja apa saja, cuma kan dianya yang karena terbiasa di asrama, lihat om-omnya itu jadi mungkin kan tertanam kan dari kecil 12 tahun Bapak di asrama kan tetap mindsetnya ya. Siap. Itu dari asrama di batalion atau apa? Saya dulu di Makodam, saya dulu di Kalimantan, saya di Balikpapan Kodam 6 Mulawarman. Saya 12 tahun. Penempatan pertama itu? Siap. Habis itu kena likuidasi, pindah ke Pontianak, Kodam 12 Tanjung Pura. Saya dulu jadi juru masak pertama, habis itu saya jadi sopirnya pejabat. Selama ya itu aja, pernah penugasan cuma penugasan biasa kan, cuma BP, jadinya enggak terlalu pernah di Aceh, pernah kerusuhan Sambas. Jadi semuanya pernah saya laksanakan. Terus akhirnya kembali ke Rembang ya? Siap, tahun 2010 saya berusaha tes secaba, lolos 2012 secaba reguler, habis itu pindah ke Rembang. 2013 saya posisi pulang ke Rembang, bilangnya itu kan pulang ke desa ngurusi orang tua, karena saya dua-duanya tentara, jadi saya anak pertama, saya tanggung jawab ngurusi orang tua saya. Jadi adik juga tentara? Siap, masih di Kalimantan Banjarmasin. Kalau Pak Sudiono asli mana? Saya asli Sulang, saya Desa Jatimudo, RT 01 RW 02, Desa Jatimudo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Jadi istri teman sekolah, SMP 1 Sulang. Oh, SMP 1 Sulang. Siap. Cuman aslinya di Pasedan. Saya aslinya
Yang istri bulu, Istri karena bulu. tugas kaplingan di situ. Oh begitu. Siap. Istri bulu, kemudian akhirnya tinggalnya di Pejaten ya. Iya, karena tugas kaplingan di Di situ. situ. Siap. Ya. Sana suasana nyaman apa ya? Airnya Bapak saya kan airnya Bagus. siap. Kalau di Sulang airnya agak susah. Harapan Pak Sudiono apa setelah bertemu dengan Pak Presiden, dapat sepeda, kemudian ini sudah dipakai sama anak sekolah ya langsung ya? Nggih. Sepedanya. Nggih, siap. Yang pakai anak kedua. Siap anak yang kedua. Harapan ke depan Pak Sudiono terkait dengan tugas-tugas Babinsa dan juga membawa nama Kodim Rembang. Siap ya. Semoga tambah sehat, sukses selalu untuk semuanya, untuk warga Kodim Rembang, untuk Babinsa, untuk pada umumnya ya Kabupaten Rembang, karena ya saya juga putra daerah Rembang asli. Semoga dengan saya Babinsa bisa menyumbangkan saya untuk kemajuan Kodim 0720 Rembang dan pada umumnya Kabupaten Rembang agar Rembang lebih gemilang dan maju. Tadi pagi itu ada cerita lucu ketika Pak Dandim memberikan penghargaan Siap. kepada Pak Sudiono. Siap. Di tengah-tengah upacara selesai Hari Juang Kartika ya. Siap, Hari Juang Kartika. Hari Juang Kartika selesai, kemudian Pak Dandim memberikan penghargaan kepada Pak Sudiono. Siap. Sempat meledek, ini pangkatnya masih Sirda. Siap. Karena Itu ceritanya gimana? karena ini kan pangkatnya ini PD4 kan dari senar kepala, karena di sini juga susah. Saya tidak ada persiapan tadinya. Serka itu berapa? Tiga, Bapak. Tiga ya? Siap. Kalau gini Serda, Siap. Sertu, ini Serka. Cari-cari emang susah. Sebenarnya tidak ada. Memang ini dadaan Bapak tanpa persiapan. Jadi saya juga saya surprise dari Bapak Dandim. Terima kasih Bapak Dandim, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Yudi Yahya. Terima kasih. Kalau yang orang itu pangkatnya masih Serda juga atau Siap, sudah? sama hitam 3. Oh, sudah, 3 ya? Siap. Ya ini tadi kan upacara, saya juga ada itu. Iya. Nggak ada pemberitahuan, jadi ya Pokoknya langsung datang gitu aja. Nggak jangka. Ini bukti bahwa jenengan tidak terlalu mikir ke pangkat ya. Ya, Pangkat coba titipan badan di bawah mati. Ya, mudah-mudahan saja ini perbincangan saya dengan Pak Serka Sudiono memberikan inspirasi untuk kita semua, bekal doa, semangat yang luar biasa, dan akhirnya juga mendapatkan berkah ya. Ini terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bersama saya Pak Sudiono. Semoga sehat selalu. Siap. Dan yang paling pokok harapannya bisa terkabul, salah satu putranya nanti bisa diterima menjadi anggota TNI. Mudah-mudahan, amin ya. Matur nuwun. Siap. Terima kasih Pak Serka. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.